Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti cinta yang tumbuh dan bersemi dalam dada, setiap kata dan langkah terasa penuh makna. Begitu pula materi yang akan kami bawa telah kami rangkai dengan harapan dan ketulusan yang nyata, agar ilmu yang kami bagi bisa menembus ruang rasa. Di sini saya Rosa Amelia Putri, Saya Firda Fadila. Saya Melati. Saya Briani Pitania Nuri. Kami akan presentasikan gerakan, karakteristik, serta tokoh-tokoh Wahabi di Arab Saudi. Berikut pembahasannya. Sejarah gerakan Wahabi. Wahabiyah dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ia lahir di perkampungan Uyainah, Najd, kota terpencil di Saudi Arabia, pada tahun 1111 Hijriah dan meninggal di Darayah pada tahun 1206 Hijriah. Semasa belajar di Madinah, para gurunya merasa khawatir padanya karena sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan ekstrim yang menghujat para ulama. Ia belajar di Mekah di bawah bimbingan Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, Abdul Wahab bapaknya, dan Sulaiman bin Abdul Wahab kakaknya. Kemudian merantau ke Bashrah dan Baghdad. Di Baghdad ini ia menikahi seorang wanita janda kaya. Setelah istrinya wafat, ia pindah ke Kurdistan, Hamdan, dan Isfahan. Saat kembali ke kampung halamannya, ia melihat masyarakat banyak melakukan perbuatan di luar syariat Islam. Contohnya, tawasul dengan pohon kurma yang besar, mengultuskan kuburan para sahabat, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendengar kabar bahwa di Madinah terdapat orang-orang yang memohon pertolongan kepada orang yang telah wafat, Nabi Muhammad SAW, dan meminta selain kepada Allah. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, ia merasa terpanggil untuk mengembalikan mereka pada tauhid dan mengajarkan bahwa meminta itu harus kepada Allah. Sebabnya, hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Selain Allah bersifat lemah. Abdul Wahab menyeru pada masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-harinya. Namun, dakwah tauhid yang diserunya itu menuai protes dari masyarakat setempat, sehingga ia harus pindah ke desa sebelah utara Riyadh. Dalam upaya memuluskan misinya, Muhammad bin Abdul Wahab bergabung dengan keluarga kerajaan Muhammad bin Saud. Karena didukung penguasa, lambat laut pemikiran dan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menarik perhatian banyak orang, termasuk yang jauh dari Najd, seperti Amir Muhammad bin Ismail San'ani. Menurut Ahmad Syarwat, Muhammad bin Abdul Wahab tidak menulis buku yang tebal dan berjilid-jilid seperti para fuqaha atau filsuf muslim. Ia hanya menulis beberapa risalah atau makalah pendek yang dikumpulkan menjadi kitab At-Tauhid yang kini menjadi rujukan para ulama. Di dalamnya terdapat larangan membuat bangunan di atas kuburan dan memasang larangan lampu di dalamnya. Kaum Wahabi juga melarang orang melakukan tindakan yang menjerumuskan mereka pada syirik, seperti melarang bertawasul dengan menggunakan nama orang soleh. Mereka tak segan-segan melakukan tindakan keras dalam menyebarkan pahamnya itu. Ketika memasuki kota Taif pada tahun 1924, kaum Wahabi melakukan penjarahan dan menyeret para qadi, hakim agama, yang menolak para Wahabiyah dan bahkan membunuh mereka. Mereka juga meratakan kuburan Rasulullah SAW dan menghancurkan kuburan para sahabat serta bangunan kuburan tokoh-tokoh sufi yang sering dikunjungi masyarakat. Perbuatan yang tidak terpuji ini dilakukan setelah kerajaan Arab Saudi berdiri dan mengambil paham Wahabiyah sebagai mazhab resmi negara. Mereka tidak hanya menolak praktik dan ajaran sufi, bahkan menganggapnya sebagai bid'ah dan syirik. Memang ini konsekuensi dari sikap teologis Muhammad bin Abdul Wahab yang tegas dengan prinsip tauhid, pengesahan Allah. Begitu juga dengan sikap taklid di kalangan umat Islam, dianggapnya sebagai penyebab kemunduran Islam. Sikap radikal dalam memurnikan ajaran Islam
Muhammad bin Abdul Wahab ini oleh sebagai peneliti Islam disebut gerakan pembaharuan Islam. Namun dalam perkembangannya, sikap kritis itu tidak menular kepada pengikutnya. Mereka malah menjadi fanatik dan terjebak dalam taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ajaran pemurnian akidah Islam ini dikritik oleh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak Muhammad bin Abdul Wahab, dalam buku Al-Syawa'i Al-Aliyah. Diceritakan bahwa suatu waktu terjadi diskusi antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan kakaknya. Para ulama Sunni pun memberikan kritik terhadap aliran Wahabiyah ini. Di antaranya Abdullah bin Latif Syafi menulis kitab Tajrid Saikhul Al-Jihad lil Mudail Al-Ijtihad. Afudin Abdullah bin Abdawud Hambali menulis kitab Asyawaik wa Al-Hudud. Muhammad bin Abdurrahman bin Afalik Hanbali menulis kitab Tahkamu Al-Mukaladin biman Al-Tajdidi Ad-Din. Ahmad bin Ali bin Luqbani Basri dan Syaikh Atta Allah Maki yang menulis kitab Al-Arimul Al-Hindi fi Unukil Najdi. Dan seorang ulama Syiah bernama Ayatullah Ja'far Kasib Al-Kitab juga memberikan kritik terhadap ajaran Wahabiyah ini. Aliran Wahabiyah ini jika diruntut secara historis berasal dari pemikiran dan fatwa yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Dengan dukungan pemerintah Arab Saudi, ajaran Wahabiyah cepat menyebar dan menginspirasi lahirnya gerakan pembaruan Islam Indonesia yang ditandai berdirinya Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Baik, saya akan membacakan tujuan dari gerakan Wahabi. Tujuan gerakan utama gerakan Wahabi adalah memurnikan ajaran Islam. Mereka berfokus kepada yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Hadis, mengambil semua ajaran dan praktik Islam secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis yang syahih. Yang kedua, menghilangkan bid'ah, khurafat dan tahayul. Membersihkan ajaran Islam dari segala bentuk penambahan atau perubahan yang dianggap menyimpang dari ajaran asli. Yang ketiga, menegakkan tauhid, menguatkan keyakinan akan keesaan Allah dan menjauhi segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Dengan kata lain, gerakan Wahabi bertujuan untuk mengembalikan Islam pada bentuknya yang paling murni dan sederhana. Perlu diingat, persepsi terhadap gerakan Wahabi sangat beragam. Ada yang menganggap sebagai upaya pemurnian yang positif, namun ada juga yang mengkritik karena dianggap terlalu kaku dan eksklusif. Berikut ini karakteristik utama dari gerakan Wahabi di Arab Saudi. Karakteristik Berikut ini karakteristik utama dari gerakan Wahabi di Arab Saudi. Karakteristik yang utama, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Inti dari gerakan ini adalah kembali pada sumber ajaran Islam yang paling murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka menolak segala bentuk penafsiran yang menyimpang dari kedua sumber tersebut. Yang kedua, tauhid. Penekanan yang sangat kuat pada konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Mereka menolak segala bentuk penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, salafisme. Gerakan Wahabi sering diidentikan dengan salafisme, yaitu gerakan yang mengacu pada pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk mengikuti cara hidup dan pemahaman agama seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga, puritanisme. Wahabi menganjurkan gaya hidup sederhana dan menjauhi segala bentuk kemewahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka juga menolak segala bentuk bid'ah atau inovasi dalam agama dan khurafat. Konservatisme. Gerakan ini sangat konservatif dalam agama dan sosial.
Mereka memiliki pandangan yang ketat terhadap aturan-aturan agama dan seringkali menolak perubahan atau modernisasi. Politik Wahabi memiliki dimensi politik yang kuat. Mereka berupaya membangun negara Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Aliansi dengan keluarga Saud menjadi Aliansi dengan keluarga Saud menjadi contoh bagaimana gerakan ini terlibat dalam politik kekuasaan. Karakteristik lain yang sering dikaitkan dengan Wahabi yaitu intoleransi. Beberapa pihak menuduh gerakan Wahabi sebagai gerakan yang intoleran terhadap agama lain dan bahkan terhadap aliran Islam lainnya. Kemudian adanya radikalisme. Wahabi sering dikaitkan dengan radikalisme karena penafsiran agama yang dianggap ekstrem oleh sebagian orang. Fundamentalisme. Mereka sering dianggap sebagai kelompok fundamentalis yang menafsirkan agama secara literal dan kaku. Penting untuk diingat beragam interpretasi. Tidak semua penganut Wahabi memiliki pandangan yang sama. Ada berbagai macam interpretasi dalam penerapan ajaran Wahabi di berbagai tempat. Yang terakhir itu ada kritik dan kontroversi. Gerakan Wahabi seringkali menjadi sasaran kritik dan kontroversi. Namun, mereka juga memiliki banyak pengikut yang setia. Selanjutnya, mari kita bahas tokoh-tokoh penting dalam gerakan Wahabi dan kontribusi mereka. Saya akan membahas tokoh-tokoh penting dalam gerakan Wahabi. Dalam gerakan Wahabi yaitu yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagai pendiri, beliau adalah sosok sentral dalam gerakan ini. Beliau menekankan pada kemurnian ajaran Islam, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, serta menolak segala bentuk bid'ah dan kufarat. Yang selanjutnya Muhammad ibnu Sa'ud, seorang pemimpin suku yang beraliansi dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Aliansi ini menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Saudi. Selanjutnya Ibnu Taimiyah. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam gerakan Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah ini sangat mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang ulama yang sangat kritis terhadap berbagai penyimpangan dalam Islam. Lalu yang selanjutnya jadi ulama-ulama suksesor setelah wafatnya Muhammad bin Abdul Wahab, banyak ulama yang melanjutkan perjuangannya. Mereka mengembangkan dan menyebarkan ajaran Wahabi ke berbagai wilayah. Jadi kontribusi tokoh-tokoh tersebut reformasi ajaran Islam. Tokoh-tokoh Wahabi berupaya memurnikan ajaran-ajaran Islam dari segala bentuk penyimpangan. Mereka mengembalikan fokus pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang paling sahih. Selalu pendirian negara Islam. Aliansi antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad ibnu Sa'ud berhasil mendirikan negara Islam yang pertama di zaman modern, yaitu Kerajaan Saudi. Lalu penyebaran ajaran Wahabi ini menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah di Jazirah Arab dan bahkan hingga ke luar negeri. Selanjutnya pengaruh global. Gerakan Wahabi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia Islam, terutama dalam pemahaman tentang Islam yang murni dan kembali pada akarnya. Lalu karakteristik umum dari tokoh Wahabi ini, yang pertama ketuhanan, yaitu tauhid, sangat menekankan pada keesaan Tuhan dan menolak segala bentuk syirik. Lalu kembali pada sumber, selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dalam memahami agama. Puritanisme menganjurkan gaya hidup sederhana dan menjauhi segala bentuk kemewahan yang dianggap berlebihan. Lalu kritis terhadap bid'ah, menolak segala bentuk inovasi dalam agama yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian semangat dakwah. Gerakan Wahabi ini juga memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan ajaran Islam yang dianggap benar. Dan perlu kita ingat, beragam interpretasi, yang artinya
Tidak semua penganut Wahabi memiliki pemahaman yang sama. Ada berbagai macam interpretasi dan penerapan ajaran Wahabi di berbagai tempat. Lalu kemudian kritik dan kontroversinya. Gerakan Wahabi ini seringkali menjadi sasaran kritik dan kontroversi, terutama terkait dengan isu toleransi, radikalisme, dan fundamentalisme. Lalu kemudian kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu gerakan Wahabi adalah upaya reformasi Islam yang berfokus pada pemurnian ajaran agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Melalui dukungan politik dan kekayaan dari dinasti Saud, Wahabisme berkembang menjadi ideologi negara Arab Saudi dan berpengaruh secara global. Namun, gerakan ini juga menuai kritik karena dianggap tidak toleran terhadap keberagaman dan budaya lokal di era modern. Wahabisme menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi sosial dan ekonomi, sekaligus mempertahankan pengaruhnya di dunia muslim. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.